Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan menjelaskan tentang penyakit virusa, vaktuna, polio, silifis, dan layu sendi. Penyakit yang pertama yaitu fisura. Fisura adalah luka atau robekan pada anus. Kondisi ini disebabkan oleh adanya cedera pada anus akibat diare atau sembelit. Fisura biasanya ditandai dengan nyeri tajam pada anus atau BAB berdarah. Fisura biasanya sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu. Gejala penyakit fisura yaitu nyeri anus yang terasa tajam saat buang air besar, BAB berdarah, rasa gatal dan terbakar pada anus, yang terakhir keluarnya cairan berbau busuk pada anus. Pencegahan penyakit fisura ada beberapa macam, yaitu mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi, banyak mengkonsumsi minum air putih, menjaga kebersihan diri, berolahraga secara teratur, dan menghindari seks anal atau seks bebas. Fraktura atau patah tulang adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang. Fraktura ini biasanya disebabkan oleh faktor kecelakaan. Jika tulang patah keluar dari permukaan kulit, disebut dengan fraktura terbuka. Dan jika tulang yang patah tetap ada di dalam kulit dan otot, disebut fraktura tertutup. Beberapa penyebab fraktura yaitu fraktura patologis atau karena adanya tumor, kanker dalam tulang, fraktura avulsi karena kontraksi otot yang terlalu kuat, fraktura simplex karena tidak tampak di luar atau tertutup. Fraktura kompleks adalah fraktura terbuka, fraktura karena tergilas, dan fraktura kompresi karena tekanan suatu tulang terhadap tulang yang lain. Ciri-ciri gangguan fraktura: terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang lain, nyeri di daerah yang patah dan kaku saat ditekan atau digerakkan, tulang bengkok dan memar, alat gerak tidak dapat berfungsi seperti biasanya atau fungsi terganggu, terdengar suara berderak pada daerah yang patah, dan darah bisa merembes dari tulang yang patah cukup banyak. Penyakit polio disebabkan oleh virus polio. Virus tersebut masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Penyebaran virus polio dapat terjadi melalui kontak langsung dengan tinja penderita polio atau melalui konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi virus polio. Virus ini juga dapat menyebar melalui percikan air liur ketika penderita batuk atau bersin, namun lebih jarang terjadi. Gejala dari penyakit polio. Virus polio pada awalnya hanya menimbulkan sedikit gejala atau bahkan tidak menimbulkan gejala sama sekali. Meskipun demikian, penderita polio tetap dapat menebarkan virus dan menyebabkan infeksi pada orang lain. Berdasarkan gejala yang muncul, polio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan non-paralisis dan polio yang menyebabkan kelumpuhan paralisis. Pengobatan dari penyakit polio yaitu dengan obat pereda nyeri, obat antibiotik, dan obat pelemas otot, antispasmodik. Pencegahan dari penyakit polio. Pencegahan polio dapat dilakukan dengan melakukan imunisasi polio. Dosis pertama polio 1 diberikan saat usia 2 bulan. Dosis kedua polio 2 diberikan saat usia 3 bulan. Dosis ketiga polio 3 diberikan saat usia 4 bulan. Dosis terakhir diberikan saat usia 18 bulan sebagai dosis penguat. Sekian. Sifilis atau raja singa. Raja singa atau sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Gejalanya, sifilis primer, luka di tempat bakteri masuk. Sifilis sekunder, ruam pada tubuh. Sifilis laten, sifilis ini tidak menimbulkan gejala. Sifilis tersier, kerusakan organ lainnya, otak, saraf, atau jantung. Penyebabnya, sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Meski demikian, bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita. Melihat penularannya, sifilis rentan tertular pada seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan seksual. Pengobatan sifilis atau raja singa ini akan lebih efektif jika dilakukan ketika tahap awal.
Sifilis dapat diatasi dengan antibiotik penisilin. Selama pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks sampai dokter memastikan bahwa infeksi sudah sembuh. Penyakit tulang layu semu atau bisa dibilang dengan layu sendi merupakan suatu penyakit yang terjadi ketika seseorang tersebut tidak memiliki tenaga pada persediaan. Sehingga, jika tidak segera diatasi, maka penyakit tersebut bisa berakibat fatal. Penyebab dari layu semu terjadi akibat terinfeksi penyakit sifilis pada anak semasa dalam kandungan, akibat tertular oleh ibu yang mengidap penyakit sifilis, akibat tulang-tulang anggora gerak pada bayi atau anak menjadi layu atau tidak bertenaga. Cara pengobatannya dengan meminum obat-obatan. Gejala dari penyakit ini ada 5 macam. Yang pertama, gejala subjektif. Bisa meliputi terjadinya kesemutan, baal, nyeri, dan lain-lain. Sedangkan tanda untuk objektifnya, seseorang dengan penyakit yang satu ini biasanya akan mengalami keluhan suhu tubuh berupa demam, tekanan darah, kelumpuhan, dan lain-lain. Itu dia penjelasan dari kelompok kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.